Jadi kan selama ini banyak orang nanya, Bang, sebenarnya kalau bikin penelusuran tentang dunia kegelapan itu kenapa harus harus ada syaratnya? Sebenarnya sih bukan syarat teman-teman, tapi halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Plus 62 DWI. Jadi kan selama ini banyak orang nanya, Bang, sebenarnya kalau bikin penelusuran tentang dunia kegelapan itu kenapa harus harus ada syaratnya? Sebenarnya sih bukan syarat teman-teman, tapi lebih ke kita memperhatikan untuk keselamatan tim. Bukan kalau seandainya gini terus, tapi kan Bang, gue nggak percaya setan itu ada, gue nggak percaya kuntilanak itu ada. Nah, kalau anda yang nggak percaya kuntilanak itu ada, ya jangan jadi tim untuk sebuah penelusuran. Karena kalau lu nggak percaya berarti lu akan apatis, kayak ya udahlah, syuting biasa aja, kayak melakukan pekerjaan yang kayak bukan passion lu gitu. Tapi kalau kalau lu menjadi orang yang maksudnya gini, lu mempercayai itu ada tetapi lu nggak takut, itu lain dengan lu nggak percaya gitu. Sama sekali nggak percaya, otomatis mau apapun lu nggak akan merasa bahwa itu ada apa pekerjaan itu menjadi diri, maksudnya gini, pekerjaan itu menjadi sesuatu yang menghasilkan uang buat diri lu. Karena kalau di syuting penelusuran itu, setidaknya lu nggak harus bisa melihat, nggak harus bisa merasakan, tapi lu sebatas percaya aja itu ada, tapi lu tidak mengimani itu menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah hal yang harus dipercaya, itu sih nggak ada masalah. Yang jadi bermasalah kalau lu benar-benar nggak percaya gitu, terus lu jadi tim buat penelusuran dunia dunia gaib, yang nggak akan pernah ketemu teman-teman. Jadi kalau karena gini, kalau lu melakukan sebuah hunting lokasi, penelusuran di sebuah tempat, lu kan harus mencari tahu cerita dari masyarakat yang ada di seputaran daerah tersebut. Setidaknya 100, 200, 300, 1 kilo atau 2 kilo dari lokasi tersebut. Atau mungkin lu juga bisa searching by Google tentang kasus tersebut benar atau tidaknya. Ya kan? Kenapa lu harus cari tahu? Karena kalau lu tahu tentang ceritanya, di saat nanti terjadi sebuah kesurupan atau terjadi sesuatu yang tidak terduga, lu bisa mengcombine, mencari kebenaran dari cerita yang lu udah denger itu. Langsung kepada orang yang masuk ke tubuh salah satu kru atau mungkin salah satu tim. Tetapi itu juga jangan dipercaya 100% bahwa itu benar. Namanya kegelapan itu manipulatif, jago bermanipulasi, jago bermanuver. Tetapi setidaknya kita bisa memegang satu prinsip bahwa ya udah, sebuah kebenaran kan hakikatnya hanya dari Tuhan. Itu doang yang harus kita pegang teguh. Jadi apakah Bang kalau kita hunting lokasi harus bikin ritual dan sebagainya? Itu tergantung tim. Semuanya tergantung tim. Kalau lu melakukan ritualnya buat apa? Itu kan harus ada motivasinya, harus ada dasarnya. Lu tuh mau bikin ritual buat apa? Buat manggilin mereka datang, atau lu mau menjinakkan area tersebut? Ya kan, kalau lu hunting satu tempat gitu, kuburan. Nah, lu mau ngapain tuh di kuburan itu? Bikin ritual. Lu mau kasih nasi kuning, lu mau itu, mau ini, mau bawa kelapa, bawa ini, kesemek atau mungkin buah apapun. Nah, itu buat apa fungsinya? Kalau buat menetralisir atau buat menghold kekuatan tertentu, oke, bisa juga. Atau buat ngundang, seandainya mungkin Anda rasa di tempat itu masih kurang greget setannya, terus harus manggil dari luar, bisa. Jadi semuanya diizinkan bisa, tapi dengan catatan gitu. Jadi tapi Bang, kalau seandainya jadi seorang yang memiliki six sense itu harus punya kepekaan yang standar seperti apa?
Sebenarnya balik lagi, kepekaan itu kan diasah lama-lama. Pisau itu warnanya hitam, udah karatan warnanya kuning, ya kan? Kan kalau asa kan makin putih, makin putih, makin putih, dan dia kan makin tajam. Nah, sama juga dengan kepekaan. Sama juga dengan sixth sense. Makin diasah, makin bagus. Makin diasah, makin peka. Kepekaanmu akan melewati ambang batas. Ambang batas itu maksudnya begini. Ada apapun yang terjadi, lu udah bisa tahu duluan. Tetapi yang tidak menjadi pribadi yang sok tahu. Itu. Jadi kalau teman-teman, oh bang begini loh, berarti kalau seandainya kayak Bang Mongol nih kepekaannya di atas rata-rata jadi bisa enggak juga teman-teman. Itu melewati proses. Tidak serta-merta. Kamu kan dari usia 4 tahun kamu udah bisa melihat. Dari nutup nyokap, mata mama, terus mata Mongol kebuka, mata batin. Cuman apakah itu menjadi sebuah keharusan untuk melakukan sebuah penelusuran mereka harus punya sixth sense? Ya nggak harus juga sih. Tetapi kalau seandainya dari 10 tim, 1 atau 2 orang yang punya sixth sense itu udah lebih dari cukup. Itu aja. Dan kalau kita mau datang ke sebuah lokasi untuk melakukan penelusuran dunia gelap gitu, apa okultisme atau apapun, satu yang paling harus kita ingat adalah nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Lu merasa punya titisan, lu mau merasa punya hodam, lu merasa punya cincin yang luar biasa bisa menangkal, nggak bisa. Nggak boleh teman-teman. Yang berbahaya tuh kalau seandainya lu ditabok. Kalau bahasa Kamongol diraup. Itu paling berbahaya. Jadi jangan maksudnya gini, jangan sok gitu. Kamongol kalau di penelusuran kan gue jarang sombong. Cuman setidaknya kalau ada apa-apa gue udah standby. Gue udah siap bertempur. Tapi kalau gue merasa lebih, enggak. Kalau gue ditanya baru gue jawab. Kalau enggak, gue nggak jawab. Karena buat Kamongol, tidak semua orang di tempat itu sepemahaman. Tidak semua orang di lokasi hunting sebuah tempat, penelusuran sebuah tempat yang nice to meet you, bisa punya satu konsep. Bisa sehard, bisa sama-sama dalam frekuensi yang sama. Bisa ada frekuensi lebih di bawah dari kita. Nah, untuk kita minta dia mencapai tingkatan yang kita miliki juga akan terjadi bentrok. Nah, jadi itulah Kamongol, penelusuran tidak semua di Kamongol ambil. Tetapi kalau untuk konten podcastan itu Kamongol selalu ambil. Dan buat teman-teman juga yang suka bikin penelusuran, yang bikin heboh TikTok, naikin subscribernya, tetap ingatkan kembali kepada manusia untuk kembali ke hakikatnya, tetap berpegang teguh pada Tuhan itu. Jangan arahkan masyarakat untuk percaya terlalu berlebihan kepada dunia kegelapan atau kepada okultisme. Oh ini begini, oh ini orang ini bisa ngeramal sampai segini. Enggak, tetap balik lagi ke Tuhan. Karena sumber dari segala sumber itu adalah Sang Pencipta. Tuhan, atau kalau teman-teman muslim bilang Gusti Allah. Jadi balik lagi adalah kita harus kembali mengingatkan kepada manusia, mengingatkan kepada penonton YouTube kita, mengingatkan kepada subscriber kita bahwa kembali lagi sumber dari segala sumber adalah Tuhan. Jadi jangan ngegiring penonton kita akhirnya lebih ke wah keren lah, kerennya bang. Ternyata kekuatan mereka no. Nggak bisa kita merasa mereka lebih keren dari kita. Nggak boleh kita samain kekerenan mereka dengan Tuhan. Tuhan lebih keren. Karena Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan yang menciptakan itu. Kalau dari sisi agama Kristen, Tuhan itu menciptakan dari pertama tuh malaikat. Dari kalimat jadilah terang. Pelentang. Jadi terang. Jadi semua yang namanya terang itu dari Tuhan. Dan malaikat itu adalah terang. Diciptakan dari jadilah, maka jadi. Tapi di saat mereka melakukan pemberontakan, terpisahlah terang dan gelap. Jadi terang dan gelap adalah dua sisi yang berbeda. Tetapi tetap ingat baik-baik teman-teman, segelap apapun tempat tersebut, di saat lilin satu masuk,
lilin tersebut akan membuat tempat yang gelap pasti tetap akan ada cahaya. Jadi, tetap yang namanya terang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Sedark apapun, segotik apapun, pokoknya sehitam apapun, tetap hanya dengan satu lilin kecil akan menerangi sebuah ruangan yang tidak punya cahaya. Jadi, di sini menyatakan bahwa tetap sumber kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun, dan kebenaran tidak perlu membela dirinya karena memang dia adalah benar. Jadi Tuhan tuh gak usah kita bela. Tuhan itu akan selalu menjadi pihak yang menang karena selalu bersumber pada kebenaran yang abadi, yang hakiki. Jadi buat teman-teman semuanya, bang, jadi kalau kita hunting lokasi bagusnya pakai lampu atau enggak? Ya pakai senter lebih bagus. Kalau lu mau bawa-bawa genset, terus lu mau bawa-bawa, nggak usah lah, senter aja loh. Di Shopee banyak, di mana juga tuh. Angki beli di mana, di Shopee kalau nggak salah. Banyak, kalau nggak salah 10.000 lebih. Ya kan, pakai sistem ngecharge, pakai nggak usah senter yang kayak di Facebook segede sampai danau sebelah kelihatan. Nggak usah, senter kecil aja. Senter aja cuman buat menerangi jalan, dan kalau lu ngerasa sesuatu di pohon, lu tinggal begituin, tinggal dinyalain. Jadi buat teman-teman, kalau mau melakukan hunting, ya kan, penelusuran, lakukan aja penelusuran. Lu mau bikin ritual atau tidak bikin ritual, yang penting dalam satu tim harus ada yang punya sixth sense. Dan sixth sense itu udah harus diasah sebelum lu melakukan penelusuran. Baru yang ketiga, lokasi juga lu harus udah cari tahu lebih dulu sebelum lu datang ke lokasi. Ada cerita apa tentang lokasi ini, dan cerita itu ada berapa versi cerita. Dan di saat nanti terjadi sesuatu di lokasi syuting, ada yang kesurupan, ada yang manifestasi, yakinkan bahwa tim yang lu bawa ada yang bisa melakukan pembersihan terhadap orang tersebut. Begitu. Dan selamat melakukan hunting. Nah, kalau boleh jangan ada gimmick-gimmickan, terus lu suruh naik orang di atas pohon dipakein baju kuntilanak, terus lu bikin seolah-olah bahwa di atas pohon ada kuntilanak. Nggak usah. Santai aja. Oke Joy. Jadi nanti akan ada selanjutnya, akan Kak Mongol jelaskan. Yang penting ini dulu pertama, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Saya Mongol. Dadah.